Shalom. Saudara tahu enggak hari-hari kita ini hari yang sudah masuk mulai sukar ya. Jadi jangan sudah berkata nanti kalau terjadi di Indonesia kesukaran engkau ngamuk sama pemerintah. Ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Karena peperangan, karena ribut, karena manusia tidak mau mengikuti perintah Tuhan, itu kuncinya. Itu kunci utama, ya. Saudaraku, oleh karena itu kalau kita tahu hari-hari depan itu sukar, saudara tanya sama bisnismen di Indonesia, pasti mereka berkata, waduh sulit, semua sulit. Ya, Ibu Sri Mulyani sudah berkata bahwa kita ini masih bisa bertahan, ini bersyukur, tapi sudah masuk kesulitan. Ya, dan sudah tahu, saya mendengar berita, di Kanada ini ya, negara yang maju, gereja-gereja juga dibakar. Bukan sedikit. Ya, kenapa sih? Karena dulu gereja-gereja yang besar, yang punya tanahnya besar, lalu punya sekolah, ternyata digali di situ banyak murid-murid yang jadi tulang-tulang. Ada apa itu? Ya, tentu kesalahan dari para pemimpin gereja yang salah. Dan ini menjalar, saudaraku. Wah, nanti di mana-mana gereja-gereja yang benar juga akan ya mendapat kesulitan, saudaraku. Tapi saudara jangan takut, kita punya Tuhan. Bahkan Tuhan merindukan supaya saudara itu diangkat lebih dulu sebelum peristiwa kesukaran datang di bumi. Ya, karena itu kita mesti siap betul-betul. Ini waktunya sudah dekat loh, saudaraku. Sudah lihat perang ini loh. Ya, kemarin Iran menembakkan 190 rudal yang gede-gede. Ya. Waduh, ini nanti pasti dibalas. Ya. Harga naik semua. Kargo naik bukan main. Ya. Dunia kita makin ruwet. Karena manusia tidak mau mendengar perintah Tuhan. Ya. Nah, selama sebulan kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang transformasi via puji-pujian. Nah, kapan saudara itu bisa ditransform, diubah? Biasanya orang itu enggak mau berubah kalau tidak menemui kesukaran. Lihat aja. Ya, saya sudah nangani banyak orang. Kalau sudah sakit berat, dokter berkata angkat tangan, nah baru berubah. Ingat, kalau kita salah, lalu dihajar Tuhan, itu maksud Tuhan baik. Supaya kita berubah. Saya juga dulu diajar Tuhan. Bleeding, perut mah bleeding, keluar darah dari mulut. 2 kali. Kenapa, Su? Ya, saya melayani, tapi ada hati, Su, bahwa saya ini bisa. Saya merasa hebat. Ya, kalau orang tanya, gimana gerejamu maju? Oh, sembahyang, puasa. Lalu Tuhan bikin saya enggak bisa puasa. Ngerti enggak? Ya, jadi kita ini jangan sombong. Ya,
Karena itu saya tuliskan di bawahnya, kapan kita itu bisa diubah, ditransformasi. Waktu kita mengalami penderitaan. Tapi tidak semua orang yang mengalami penderitaan itu berubah. Tidak. Orang yang merespon dengan baik bisa menerima. Saya ini diajar untuk berubah. Nah, oleh karena merasa Tuhan itu baik, bisa apa? Bisa memuji. Ngerti, saudara? Ada orang kalau kena masalah, ngamuk-ngamuk. Nah, itu nggak bisa berubah. Sudah salah, ngamuk lagi. Sudah salah, metenteng lagi. Ya melawan lagi. Tapi ada orang-orang waktu dia salah, dia itu lalu berubah. Saya beri gambar di situ. Kapan kita bisa berubah? Waktu menderita, kita itu bisa merendahkan diri. Benar enggak? Biasanya orang kalau sudah ya orang kaya, lalu jatuh miskin, nah dia berubah. Dulunya sombongnya bukan main, setelah dia jatuh miskin, dia perlu minta-minta, wah berubah. Jadi kunci daripada penderitaan itu karena hati kita mau diubah oleh Tuhan. Jangan sombong, itu kunci utama. Sombong itu apa tuh? Sombong itu kalau ditegur, melawan, tidak mau, memberontak. Ya, nah itu sombong. Jadi tidak mau mengakui. Nah, yang kedua, bagaimana kita ini bisa diubah oleh Tuhan? Jadi yang pertama, hatimu mesti rendah dulu. Bisa menerima perkataan Tuhan. Oh iya, saya harus berubah. Yang kedua, hati kita mesti leleh. Karena itu saya beri gambar di situ. Hati yang leleh. Ya, saudaraku, hati yang leleh itu bukan hati yang keras. Hati yang lembut. Karena itu Tuhan berkata apa? Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Betul enggak? Dua ini. Nah kalau saudara bisa ini baru bisa berubah. Ya, berubahnya bukan jelek, baik. Nanti ada berubah. Ya. Nah, Tuhan itu memakai satu pribadi. Ya, anak dari Yakob itu banyak. Tapi salah satunya bernama Yehuda. Kalau sudah baca Yehuda, riwayatnya jelek. Jelek. Nanti baca ya, Kejadian 39. Jelek riwayatnya. Karena ya setelah istrinya mati, dia itu janji. Tapi janjinya tidak digenapi. Karena itu dia sama mantunya ditipu, mantunya jadi pelacur. Tapi ganti muka gitu ya, malam-malam zaman dulu ya. Lalu berhubungan, lalu keluar anak, ngamuk. Yehuda ini ngamuk, tapi oleh karena perempuan ini namanya Tamar, pintar, ya dia pegang apa yang dijadino down payment, ya pegangan, ditunjukkan ini loh, aku berbuat sama ini. Oh itu punyaku, malu ya. Itu Yehuda. Tapi dia berubah waktu dia mengalami kesulitan. Dia berubah bukan main, hebat. Ya. Jadi Yehuda, nama Yehuda itu artinya memuji. Karena itu kalau saudara mengalami kesulitan,
saudara itu bisa berubah. Jangan takut mengalami kesulitan. Ya, justru saya waktu kena sakit mah, bleeding, saya berubah. Kalau enggak, saya sukar mempercayai orang. Itu sifat saya. Karena saya ini orang yang perfeksionis. Jadi kalau ya gitu-gitu saya nggak bisa pakai lah. Ya. Tapi setelah Tuhan tegur, saya berubah. Ya, saudaraku, memuji saat menderita itu korban, betul enggak? Kalau saudara lagi susah disuruh menyanyi, aku lagi susah, ya mengerti toh. Ya, itu korban. Waktu saudara nggak punya uang harus berterima kasih sama Tuhan. Loh, gimana toh? Korban. Nah, korban tapi yang berbau harum di mata Tuhan. Sebab engkau tetap memuliakan Tuhan. Walaupun keadaanmu buruk. Dan Tuhan kata ini orang berubah ini. Sudah keadaan buruk masih memuji Tuhan. Dan kalau sudah bisa begitu, maka seperti Timotiusku dikatakan di sini, sebab, bacakan, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Tuhan akan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Ya, kuat apa? Kuat mengalami problem. Kalau orang nggak kuat mengalami problem, stres. Saya lihat baru-baru ada viral, anak pendeta loh ya, bunuh diri, betul? Kenapa sih? Nggak kuat, terjun. Anak pendeta. Jadi jangan pikir, wah anak pendeta pasti kuat. Ya, buktinya tidak juga. Ya, jadi kita melihat hari ini bagaimana Yesus itu adalah pribadi Allah yang menjadi manusia, yang mendidik kita secara pribadi untuk memuji. Karena itu saya minggu pertama ini, khotbah ini berjudul Yesus Pemimpin Puji-pujian. Nah kalau Yesus pemimpin puji-pujian, saudara mau ikut Yesus, saudara mesti apa? Memuji, betul enggak? Tuhan memimpin pujian, saudara. Wah ya, Tuhan yang enggak senang. Ngerti ya? Jadi saudara jangan ngikuti hatimu, tapi ngikuti perintah Tuhan. Nah, kalau sudah bisa ngikuti perintah Tuhan, Tuhan itu digambarkan, saya beri gambar sini, suku Yehuda. Nanti sudah baca Wahyu 5 ayat 5, bahwa Tuhan itu adalah singa dari suku Yehuda. Singa berarti punya roh keberanian. Ya, luar biasa. Nah, oleh karena itu mari kita sekarang baca ayat ini. Ibrani pasal 2 ayat 10 sampai 12. Yuk sama-sama nanti dipandu. Ya, 2, 3. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Ya, Yesus waktu dia menjadi manusia,
Dia harus jadi manusia untuk tugasnya membawa banyak orang, bukan sedikit, banyak orang kepada kemuliaan. Ini tugas. Ya. Lalu memimpin mereka kepada keselamatan. Jadi ada 2 tugas yang saya kasih dengan huruf putih. Jadi kalau saudara punya tugas, coba membimbing orang bisa mulia. Biasanya yang saudara bimbing bisa mulia siapa? Anak, betul enggak? Ya, saya melihat itu ibu yang jual gudeg di Jogja. Anaknya semua sarjana, jual gudeg. Di Surabaya, ibu tukang jual rujak. Rujaknya paling top di Surabaya. Ya, di Jalan Ahmad Jais. Kalau saudara mau ke Surabaya, beli rujak Ahmad Jais. Harganya aduhai. 75.000. Itu sudah beberapa tahun lalu. Sekarang nggak tahu, mungkin kasih 100.000. Orang antri. Pantesan anaknya bisa sekolah di Amerika. Anaknya mau jadi ngulek rujak? Enggak mau. Naik tingkat. Ya, jadi itu ibu atau bapak yang berhasil membawa anaknya mulia. Ya, tapi bukannya mulia. Yesus membawa orang kepada keselamatan. Ini paling penting. Buat apa mulia di dunia, tapi masuk neraka? Buat apa? Betul enggak? Jadi Yesus membawa orang pada kemuliaan dan keselamatan, tetapi untuk itu dia harus menderita. Ayat ini berkata, menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka. Dengan apa? Dengan penderitaan. Kenapa menderita? Karena Yesus mau menguduskan. Apa arti menguduskan? Menguduskan itu artinya memisahkan. Jadi saudara itu ingin, kalau saudara punya anak, saudara ingin memisahkan anakmu itu dari anak-anak yang jalanan, yang ya ini Semarang bawa celurit panjang 1 meter, mau saudara punya anak kumpul sama itu. Saudara kan mesti memisahkan mereka, betul. Nah kata menguduskan itu artinya memisahkan. Nah kalau saudara mau mendidik anakmu untuk pisah, saudara yang menderita. Kenapa? Ya mesti mencukupi, betul enggak? Anaknya mau sekolah, saudara enggak bisa sekolahkan. Oh ya enggak bisa. Saudara yang kerja untuk anakmu supaya dia bisa sekolah. Nah, karena itu orang tua banting tulang, betul enggak? Demi anaknya. Nah, Yesus itu begitu. Dia turun dari sorga ke bumi. Dia menderita sampai mati di salib. Tujuannya untuk menguduskan kita. Menguduskan artinya memisahkan. Jangan ikut yang enggak benar. Jangan ikut yang nakal. Jangan ikut yang tukang korupsi. Koruptor di Indonesia ini, wah koruptornya bukan main. Sudah sulit ya. Saya rasakan sulit ya. Dokter-dokter juga ikut korupsi. Waduh. Harga obat di Indonesia ini mahalnya bukan main. Karena itu banyak orang yang punya duit pergi ke Penang. Itu murahnya, waduh sudah. Cuma sepertiga. Malaysia itu. Dokter di Jakarta lebih mahal daripada Malaysia. Pada di sana lebih canggih. Nah, ya apa ya gitu. Ya, saudaraku. Dan kita mau belajar, kalau menderita jangan ngomel. Seperti Yesus. Ya, dia menderita, dia disalib, tapi dia mengajak jemaat,
ayat 12, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau. Nah, jadi tujuan khotbah ini apa, Saudara? Tujuan khotbah ini adalah menderita untuk membimbing orang supaya menjadi kudus. Ini mesti ada supaya menjadi kudus gitu ya. Nanti orang kudus itu kudus demak ya. Bukan kudus demak. Menjadi orang yang kudus yang bisa pisah dari yang nakal. Pisah dari koruptor. Pisah dari roh ketamaan. Pisah dari keinginan mencuri. Kita mesti pisah. Kita mesti mau hidup benar. Supaya kalau kita nggak kudus, kita nggak bisa selamat. Ingat, ini kunci. Kalau kita mau jadi orang Kristen, masuk sorga, kan tujuannya itu. Harus kudus. Benar. Jangan nggak benar ya. Nggak benar itu istimewa dalam pernikahan. Dalam duit, benar nggak? Kalau sudah nggak benar di dalam duit, kata Tuhan kamu nggak setia. Jadi kita itu mesti benar supaya selamat dan mulia. Wah, ini tujuan Tuhan. Ya, dan untuk ini kita nanti catat Matius 26 ayat 26 sampai 30. Ini pendek saja tapi diulang-ulangi ya. Bacanya nanti di rumah. Ya. Jadi saudara itu mesti belajar untuk menelaah, mengerti perkataan Tuhan itu dahsyat. Saya rasa banyak orang Kristen ini masih tidak suka baca Alkitab. Bacanya itu handphone, Google. Nah kalau Google sudah dengar dari orang lain. Tapi kalau saudara baca Alkitab, saudara belajar dengar dari Tuhan sendiri. Itu bedanya. Ya, jadi kalau saudara sudah pegang Alkitab, saudara kadang-kadang coret-coreti. Oh, hari ini saya dapat ayat ini. Aduh, kok nyentuh saya. Kasih tanggal, gitu. Ya, supaya saudara ingat, ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang itu kok bisa memuji walaupun menderita? Sudah lihat gambar ini? Sudah tebak siapa yang suka baca Alkitab bisa tahu ini. Ini lagi di penjara ini. Kakinya dipasung, tapi memuji Tuhan. Ini Paulus dan Silas. Loh, kenapa kok bisa memuji Tuhan? Nah, lihat, jadi memuji Tuhan itu bukan waktu senang. Waktu senang, wah. Tapi waktu saudara sakit gimana? Saya menemukan jarang, ya. Tapi waktu saya dulu suka kunjungan, sekarang sudah jarang karena udah tua. Dulu saya banyak kunjungan ya, Ada seorang ibu yang sakit kanker, di kemo, rambutnya ada rontok, ya, mukanya jadi hitam. Tapi tiap kali, hampir tiap minggu waktu itu saya kunjungi. Tiap minggu saya kalau ketemu, dia mesti mesem, ketawa. Waduh, saya berkata, ini luar biasa, ibu ini. Ya, dia menderita tapi bisa ketawa masih. Jarang ya, biasanya kalau ketemu yang begitu tuh, begitu dikunjungi terus mewek dulu, ya. Udah nangis, tapi ibu ini ketawa, bersuka cita, dahsyat, ya. Nah, apa alasan ya bisa memuji menghadapi penderitaan? Pertama, saudara mesti kuat. Apa yang kuat? Hatimu. Kenapa saudara bisa jalan, datang ke gereja, kuat?
Kenapa saya kok bisa kuat? Berdiri mimbar ini, 1 jam bisa kuat. Saudara belum tentu bisa 1 jam, betul? Kaki cekot-cekot, apalah. Benar. Kenapa kuat? Ya, saudara bisa kuat kenapa? Makan. Betul? Kalau enggak makan, coba. Loyo enggak, lemes. Ya, saudara, makan apa yang penting? Kalau saudara makan nasi, apa itu kan memang itu karbo ya, atau gula itu wah, kuat itu. Tapi kalau kelebihan lalu jadi gendut. Nah karena itu enggak boleh makan nasi kelebihan, manis-manis, nanti gendut. Ya, gendut kalau memang badannya besar seperti tadi pemimpin pujian, ya itu memang posturnya gitu. Tapi sampai nutupi ya. Saudaraku, tapi saudaraku, ada gendutnya itu yang ada fat, lemak. Lemak yang nutupi organ-organ tubuhmu. Nah, kalau lemaknya di sini enggak apa-apa. Tapi lemaknya di levernya ditutup lemak. Karena itu disebut penyakit apa? Fatty liver. Wah, itu bahaya itu. Ya. Jadi saudara kalau banyak makan santan, makan minyak-minyak, nanti lemak nutupi levermu ditutup, jantungmu ya ditutup lemak. Organ-organ lain ditutup lemak. Ya jadi nggak bisa gerak gitu loh. Karena organ itu kan goyang-goyang. Kalau ditutupi gitu nggak bisa bagus. Sama, ada pepatah bahasa Inggris. You are what you eat. Kamu yaitu makananmu. Kenapa begitu? Karena kalau saudara periksa sakit, saudara disuruh cek apa? Darah. Darah itu disebabkan oleh karena makanan. Betul? Oh, kolesterol. Ini pasti goreng-gorengan. Udahlah. Ya, minyaknya minyak jelantah. Wah ya sudah. Bisa mati muda. Enak Pak Bekti. Itu loh ayam di situ tuh enak. Ya enak. Gorengnya bolak-balik pakai sampai hitam itu. Minyaknya itu tambah enak itu, ya betul enggak? Marem gitu. Jadi kita mesti makan. Makan apa? Kata Tuhan, makan daging anak manusia. Karena itu dalam Matius 26 kita buka ayat 1 ayat 26. Ya, tolong bacakan. Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Iya, ambillah, makanlah. Makan apa? Tubuhku. Wih, suruh makan Yesus. Apa itu? Jadi jangan sudah pikir, wah kita jadi kanibal. Bukan. Ya, makan tubuh Yesus. Itu diulangi dalam Yohanes 6, tapi tidak perlu dibaca. Kata Tuhan, jikalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup. Ya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan
Jadi jangan takut mati. Amin. Anak Tuhan mesti mempunyai keyakinan setelah nanti kita mati, pasti bangkit. Bangkit dengan tubuh kemuliaan. Ya, karena itu saya tuliskan apa arti makan daging anak manusia. Ini artinya saudara itu menerima perkataan Tuhan. Karena Yesus itu perkataan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu Allah. Karena itu saudara mesti suka baca Alkitab. Siapa yang suka baca Alkitab dan menerapkan pasti berubah. Saya jamin pasti berubah. Sekarang ini banyak orang stres. Muda-muda stres. Ya, biasanya sudah kena sakit jiwa. Ya. Nah, saudara mesti makan perkataan Tuhan. Sampai saudara itu dengar perkataan Tuhan dengan iman. Allah itu menjadi manusia. Firman Tuhan. Perkataan ini mesti kita cerna, dikunyah. Sampai kita ngelakoni, jalankan. Supaya hidupmu itu seperti Yesus. Menjadi daging, nampak dalam praktek. Itu artinya. Jadi saudara mesti terima perkataan Tuhan. Ya, karena Alkitab mengatakan firman itu menjadi daging. Artinya kalau saudara suka makan perkataan Tuhan, maka hidupmu itu nanti akan kelihatan dalam daging, dalam perbuatan. Ya, karena itu kalau ada orang perbuatannya salah-salah, pasti dia suka membaca tapi tidak praktekkan, tidak menjalankan. Ya, misalnya Tuhan katakan, kamu kalau dimaki orang jangan balas. Kita balas. Enggak bisa. Tuhan kata, pembalasan haknya Tuhan. Wah, aku dioneni, ya diam aja lah. Apa nih sing kurang gitu kalau dioneni orang? Apa hidungnya hilang? Gerubung. Ya enggak, betul? Enggak kelong. Enggak bisa digerogoti dengan omongan, betul? Asal hatimu kuat ya. Anggap angin berlalu. Kan gitu. Ya, saudaraku, lihat saudaraku, firman itu menjadi daging. Ayat ini berkata apa? Dikatakan, dan kita telah melihat kemuliaan. Lihat, kalau saudara makan firman Tuhan, ya, suka mempraktekkan, menjalankan benar, orang menganggap saudara itu beda dengan orang lain. Yang paling penting apa? Dapat dipercaya. Orang benar itu dapat dipercaya. Nah, kalau sudah tidak dapat dipercaya, sudah habislah. Ya, berapa banyak orang dapat dipercaya, akhirnya memegang ya pekerjaan yang besar. Ya, jadi kita ini mesti mempraktikkan firman Tuhan sampai kemuliaan itu nyata. Kemuliaan Tuhan. Dipercaya. Saudaraku. Kenapa saya dipercaya? Dulu waktu bangun tanah untuk cari di Gajah Mada. Saya sudah kumpulkan orang-orang di Jemaat kita dulu, kecil. Tanahnya itu harganya 200-an juta. Saya kumpulkan orang-orang yang cukup kaya-kaya. Kumpul berapa? Itu baru berani di atas kertas 40 juta. Tanahnya 200-an juta, Gajah Mada itu. Gimana bisa?
Ya. Tapi oleh karena ada teman yang mempercayai saya di Jakarta, dia tolong tanpa bunga. Ya. Bayari dulu. Tapi langsung saya harus buka giro. Wah, deg-degan ya, mesti bayar ya. Sudah buka, nanti kalau enggak ada isinya, saya maling saya. Ya, tapi dengan iman, ya. Nah, itu namanya kasih karunia. Kalau saudara itu mau benar, nanti Tuhan itu kasih karunia, anugerah. Kok ya iso ya aku ya? Mbuh orang ngerti caranya Tuhan itu aneh, mujizat. Itu namanya anugerah. Kasih karunia. Dan kebenaran. Nah ini kalau mau kasih karunia, mesti gandeng dengan kebenaran. Kalau enggak benar, ya Tuhan enggak kasih. Malah Tuhan tuntut nanti kalau enggak benar. Jadi pertama, supaya saudara bisa kuat menghadapi masalah hidup, jangan sampai stres. Ya kita ini akan menghadapi masa-masa yang sukar ya. Pasti ini. Karena Alkitab sudah nulis, ya pastilah terjadi masa sukar. Apalagi perang-perang terus begini sih. Ya. Jadi jangan takut. Karena engkau kuat. Hatimu kuat menghadapi. Nah, kedua, apa yang harus kita lakukan? Minum darah anak manusia. Ya, hari ini kita makan perjamuan suci. Nah, ini makan daging anak manusia, minum darah anak manusia. Apa itu darah? Darah itu untuk mengesahkan, ya. Zaman dulu kalau orang janji, ini kalau dua suku ya perang gitu ya, suku di Afrika gitu, saya lihat ketemu teman-teman, saya lihat orang dari Nigeria, kelompok saya itu ada goresan di sini. Saya lihat tuh, kamu ada goresannya, dia ada goresan. Apa itu kok sama? Ya kami satu suku. Begitu lahir kami digores sama pisau oleh ayah atau ibu. Tanda. Jadi kalau perang ketahuan. Oh ini konco ini. Nah yang lain goresannya di sini. Goresannya di sini. Oh musuh. Nah kalau mau damai, mereka pimpinan kepala suku itu datang bersama, yo damai. Gimana damai? Yo, Pak pisau, gores, serat. Ya, darahnya dikucurkan di gelas, sebagian, darah yang satunya juga gelas. Kucurkan, diaduk, diminum. Itu tanda, yuk kita berdamai. Jadi itu namanya sah. Yesus itu ngesahkan. Kamu akan aku ampuni. Dengan apa? Dengan darah. Wow. Karena itu Injil Matius 26 ayat 27, 28 berbunyi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, inilah darah perjanjian. Jadi Tuhan janji.
Janji apa? Aku akan ampuni kamu. Asal kamu mau bertobat. Ini penting. Dan dalam Roma 11 Tuhan kata Allah tidak pernah nyesel dengan anugerah dan panggilannya. Artinya begini, kita ini dipanggil Tuhan untuk jadi anak Tuhan. Kita bisa salah, betul enggak? Kalau salah kan berdosa. Tuhan kata, aku panggil kamu lagi. Aku enggak nyesel, kamu salah. Asal kamu balik. Asal kamu balik. Asal kamu tobat, berubah. Aku terima lagi. Itu Tuhan. Saudara mau begitu sama orang? Yang membunuh anakmu, dulu pegawaimu, membunuh anakmu, sekarang dia tidak punya kerjaan, dia ngelamar lagi. Pak, saya ngelamar, mau terima? Pernah membunuh anakmu? Oh, mana mau. Tuhan mau. Tuhan mau. Tuhan tidak nyesel memanggil saudara. Asal saudara ini bertobat. Karena itu saya beri gambar latar belakang tali. Perjanjian Tuhan itu tali mengikat. Mau enggak saudara itu ditaleni gitu, diikat. Nah biasanya kita ini enggak mau diikat, mau nih merdeka. Semau gue, seenak gue. Saya enggak mau ngikuti aturan Tuhan. Waduh aturan Tuhan sulit. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Enggak boleh nyuri, enggak boleh bohong. Enggak enak. Ya sudah, lepas. Nah ini Alkitab ini pengikat juga. Mana saudara baca Alkitab, ini kalau saudara baca apa? Perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian. Lebih baik itu testamen. Artinya Tuhan itu mati mau memberi warisan kekuatan pada saudara. Percaya, mampu nanti, bisa. Aneh. Kalau sudah nurut sama Tuhan, mesti berubah hidupmu. Pasti. Jadi lebih baik. Karena itu sudah lihat negara-negara maju, negara Eropa. Dulu itu mereka cinta Tuhan. Karena itu maju. Sekarang gimana? Gereja dijuali. Gereja jadi tempat apa? Tempat makan. Tempat dansa. Jadi kuil, jadi gereja dibeli agama lain. Karena itu rusak. Eropa itu sekarang rusak. Ya. Lihat di sini mobil Mercedes, mobil, wah bikinan mana? Eropa. Sekarang gulung tikar. Banyak yang tutup. Kenapa? Meninggalkan aturan Tuhan. Dulu mereka bisa jaya. Sekarang ambruk. Ketiga, apa yang bisa menguatkan kita? Yang bisa menguatkan kita sukacita. Karena itu ingat, ini yang akan datang. Ada perkumpulan meriah yang akan datang. Bagaimana kita bisa nanti ngalami perkumpulan meriah? Lebih dulu ayat ini berkata, ya nanti saya baca Ibrani 12, kita ini datang kepada perkumpulan roh orang-orang benar. Nah benar ini loh. Jadi saudara kalau mau nanti meriah hidupmu, saudara mesti kumpul sama orang-orang benar. Jangan sama orang-orang yang suka nipu, yang dusta, yang
koruptor, sudah rusak. Tapi orang tertarik, banyak duitnya. Karena itu pindah agama. Ya. Jadi kita masih datang pada perkumpulan orang-orang benar, rohnya benar, spiritnya benar, yang menjadi sempurna nanti akan diproses oleh Tuhan dan kepada Yesus. Ya sekarang kita kumpul ini di bumi ini. Manik jaga ya anak-anak saudara mesti tanya kumpulannya siapa ini anakmu. Itu menentukan, ya. Jangan kumpul sama anak-anak nakal, sama anak-anak yang broken home, yang orang tuanya kacau, ya sudah terus hidupnya ya enggak mau sekolah. Anak-anak senang kalau enggak sekolah. Tapi jangan kumpul sama itu. Ya. Saudara mesti lihat anak-anakmu kumpulannya benar enggak. Itu nomor 1. Nah, karena itu dalam Matius 26 ayat 29, ayat yang ketiga yang kita kupas. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Wow, perjamuan suci yang kita sekarang adakan di bumi, di gereja, nanti kita ulangi di sorga. Ya, jadi ada satu sakramen yang sekarang kita lakukan di bumi ini, nanti akan diulangi di sorga. Tapi bukan sama Pak Pendeta Subekti, sama Tuhan Yesus. Dahsyat. Ya tentu dengan saya lah. Kalau saya nggak ada nanti masuk neraka. Ya bersama-sama kita semua ya. Nanti dengan Tuhan Yesus bersama. Ya, dan Tuhan kata nanti jadi setelah kita nanti mati masuk surga, kita itu masih bisa pesta. Jangan takut sekarang kalau saudara disuruh ya ndak makan ini, ndak makan itu yang bikin kolesterol, ya nanti pestanya di sorga itu makanannya lebih hebat. Dan tidak ada kolesterol lagi. Enggak ada penyakit lagi. Ya, Tuhan bikin perjamuan. Ya. Dan ini ucapan Tuhan yang saya katakan profetis. Profetis itu artinya nubuat pasti akan terjadi. Ya. Kita akan bersekutu dengan Tuhan dalam persekutuan, dalam kerajaannya yang kekal loh. Terus sukacita selama-lamanya. Nah, jadi ada 4 dasar, 3 dulu ya. Pertama, saudara mesti makan perkataan Tuhan supaya kuat. Ya, saudara mesti minum darahnya, artinya saudara pegang janji dengan Tuhan, diikat dengan Tuhan. Jangan suka mau nih dewek, lepas. Saya enggak mau terikat, gereja itu enggak boleh ini, enggak boleh kawin banyak, enggak boleh ya korupsi, enggak enak, ya sudah lepas. Kita kan cuma sebentar di bumi. Menderita sedikit di bumi enggak apa-apa. Tapi nanti kekal di sorga. Ya. Yang ketiga tadi apa? Kita harus punya harapan. Kita kumpul dengan Tuhan selama-lamanya. Dan 3 hal ini memberikan yang keempat ini, yaitu the joy of the Lord. Sukacita dari Tuhan. Bagaimana saudara bisa sukacita? Pertama, oleh kekuatan batinmu, oleh karena makan firman ini. Karena itu sudah percaya janji Tuhan ini.
Pasti terjadi, pasti terjadi. Karena itu tiap hari saudara mesti suka baca Alkitab. Tiap hari kan kita makan, supaya tubuh kita kuat. Nah, batin kita supaya kuat, tiap hari harus baca ini. Supaya engkau kuat. Kedua, saudara itu mendapat anugerah perjanjian, pengesahan, apa tadi? Pengampunan Tuhan. Janji Tuhan kata, pokoknya kalau kamu salah, cepat balik. Aku buka tangan. Asal kamu tobat, pasti aku buka tangan. Tapi tobat ya, balik. Putar balik. Kalau salah, ngaku. Jangan debat. Ketiga, kita mesti punya harapan. Ya tadi, untuk bertemu dengan Tuhan, kekal. Harapan itu yang bikin kuat. Nah, 3 perkara ini, 1, 2, 3, ini dasar untuk kita bisa memuji. Ya, bersukacita, menghadapi masalah. Kalau saudara menghadapi masalah, sudah enggak bisa sukacita, ya ambruk. Tapi walaupun saudara itu menghadapi masalah, saudara bersukacita, bisa menghadapi. Dan ini Tuhan bikin supaya saya punya praktek. Ya, praktek apa sih? Praktek saya pernah sakit, kuning, tubuh saya kuning, mata kuning, kulit kuning. Lalu saya lagi di Jakarta beres-beres buku mau saya ngepak, kecapean, saya ambruk di kamar mandi. Nggak tahu berapa lama saya tergeletak. Pulang, dokter kata, saya masih nggak ngerti itu penyakit kuning. Dokter berkata, ini kamu liver. Feses saya, kotoran saya sudah hitam. Ini blooding livermu. Bisa mati. Harus bed rest. Tiduran terus. Nah, saya enggak tiduran. Karena saya harus dewean, enggak punya pengerja waktu itu. Cuma sama istri. Ya, jadi masih khotbah, masih melayani. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau memang umur saya sekian, udah saya serahkan. Tapi kalau Tuhan masih mau pakai, ditambahi sama Tuhan. Karena itu kalau sekarang saya check up, selalu kuning itu masih ada. Bilirubin saya selalu di atas, enggak pernah turun. Tapi saya bersukacita, sembuh. Enggak apa-apa. Dicek dokter, saya tanya, gimana bilirubin tinggi ini? Ya saya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa lah. Jangan dipikirin. Gitu aja kok dipikirin. Ya, saudaraku. Ya, pernah saya membangun seteran. Saya kena flu, jengkel, tak minumi obat. Termagan waktu itu, obat Jerman yang gede-gede, yang belakangan dilarang. Saya minum Naspro 2, supaya cepat sembuh. Nggak tahu jantung saya koklok. Klok, 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 kelak, kelak, grrrr. Wah, setahun keringat dingin. Setahun. Persis mau nikah. Ya, lagi suka pergi ke Temanggung, naik bis di tengah jalan. Jos, keluar keringat, puasa semua.
Balik saya, sudah sampai Secang. Tinggal sedikit. Balik. Pulang ke Semarang. Oh, saya ngalami banyak, tapi Tuhan sembuhkan. Itu kuncinya. Dan bersukacita. Ora popoh. Jangan takut mati. Mati di tangan Tuhan. Asal benar ya. Jangan mati di tangan dokter. Lagi dioperasi mati. Waduh, ya jangan. Ya. Saudara. Nah, kita mesti punya sukacita. Penting. Tabrakan anak saya, duar, tiga masuk rumah sakit. Semua patah tulang. Bayangin, saya menghadapi bukan hal yang sedikit. Kena bom, istri saya kakinya putus. Rumah terbakar. Waduh. Saya sama istri keluar, lihat rumah saya terbakar. Saya pakai piyama. Saya lihat rumah saya, oh. Ya harta dunia entek ya, bisa habis. Cuma gitu aja. Cuma saya minta Tuhan, selamatkan Alkitabku inilah. Ini loh, ini. Minta ini malah satu kamar selamat. Aneh itu. Padahal ruangan itu sudah mendekat. Pintu sudah AC meledak semua karena panas. Tapi ruangan kamar saya enggak terbakar. Karena ada Alkitab yang saya minta. Jadi waktu keluar saya, waduh mati aku uang kuntek. Enggak pikir, waduh paspor gimana, surat-surat gimana. Tuhan, selamatkan Alkitab saya ini, banyak catatannya ini. Tuhan selamatkan. Jadi saudaraku, jangan takut dengan masalah. Pujilah Tuhan. Malah diberkati setelah rumah saya dibakar, itu anak sekolah minggu yang punya pabrik kayu merenovasi rumah saya. Ya, bukan semuanya, tapi untuk alat-alat perabotnya dia siap semua. Malah bagus. Jadi setelah dibakar malah bagus. Tuhan itu baik. Mari kita mau percaya. Karena itu kita mesti bersukacita ya. Karena itu Yesus tahu mau disalib. Tapi Matius 26 ayat 30 berkata, sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Iya, jadi setelah dia makan perjamuan suci, minum anggur, yaitu darah, kata Tuhan, ini darahku, dan kasih tahu nanti kita kumpul lagi di sorga, lalu diajak murid-murid, yuk nyanyi, padahal dia akan menghadapi salib. Tapi dia bisa. Kenapa? Mazmur 147 ayat 1, yuk sama-sama. Semua bacakan ayat ini sangat bagus. Semua membacakan 2, 3. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu, baik bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Ya. Sungguh bermazmur bagi Allah itu pertama baik, good, baik untuk hatimu. Ya, jadi kalau sudah menyanyi itu baik. Sudah pernah lihat itu Dr. Hans berkata, salah satu yang bikin kita bisa banyak sembuh, kalau hormon kita serotonin itu di otak kita itu banyak. Dan itu bisa dengan kita memuji, senang. Nah, kalau sudah nggak senang, nggak bisa. Hormon-hormon yang baik itu supaya muncul. Ya, dengan apa? Menyanyi.
Yuk suka menyanyi, jangan suka merengut. Jangan suka ngomel. Menyanyi. Ya. Mamanya Stephen Luke ini adik saya. Dia mimpin gereja, kornya itu sepertiga anggota gereja jadi kor. Karena adik saya suka nyanyi. Ya. Nyanyi itu indah, menyenangkan. Jadi hatimu bisa seneng. Loh. Nyanyi itu seneng. Yuk nyanyi dong. Karena itu datang lebih awal supaya saudara itu nyanyi. Dan nyanyinya jangan ngempet-ngempet, tapi los gitu ya. Seperti anak-anak itu, aduh, nyanyi. Ya. Dan apa sih? Layak. Layak itu artinya patut. Kenapa sih? Karena kita ini telah dibayar dengan harga yang mahal. Ditebus. Ya. Karena itu Mazmur 56 ayat 4 dan 5 berkata, Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya. Jadi kalau saudara timbul ketakutan ini, itu, takut ini, takut itu. Kata Tuhan, orang yang takut-takut itu tersiksa. Ayat ini berkata, waktu aku takut, aku percaya. Firman-Mu kupuji. Ya, aku tidak takut. Nah, jadi tadi takut, lalu jadi tidak takut. Karena hatinya kuat. Ya. Karena itu saudaraku, nyanyian ini harus dilanjutkan dengan ucapan. Ucapan iman. Ini ayat terakhir. Tolong bacakan Matius 26 ayat 31 32. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ya, kata Yesus malam ini, semua kamu goncang imanmu. Ya, tapi Tuhan berkata apa? Akan tetapi, nah beda. Muridnya goncang. Tapi Tuhan ngajar nanti ya, muridnya nanti ngalami juga nggak goncang. Tapi Tuhan sebagai pemimpin dia kasih tahu, ini loh, aku ngalami. Ya, kamu nanti akan goncang, tapi aku enggak. Kenapa? Aku bangkit. Walaupun aku dibunuh, aku bangkit. Wow. Ini ucapan. Karena itu sudah punya ujung tombak ya. Jadi orang Kristen itu mesti percaya setelah mati bangkit dari antara orang mati. Pakai tubuh kemuliaan. Tidak lagi sakit. Bahkan hidup kekal selama-lamanya. Itu kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Ya. Karena itu mari kita mau berkata, Tuhan aku mau belajar seperti Engkau. Walaupun menderita, tapi kalau benar aku bisa antisipasi dengan puji-pujian, bersukacita karena ada janji-janjimu yang dahsyat, yang hebat. Ya, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib.